Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi saudara-saudara semua, semoga sehat selalu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengenal hardware, software dan brainware pada komputer. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Pengertian hardware. Hardware atau perangkat keras adalah peralatan pada sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat disentuh. Terbagi atas 4 bagian yaitu input device atau alat input, proses device atau alat untuk jalankan sistem komputer, output device atau alat output atau keluaran dan storage device atau alat untuk menyimpan. Bentuk hardware pada komputer, 1 input device atau alat input, keyboard fungsinya memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file, membuka file, dan perintah lainnya. Mouse fungsinya untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat serta menjalankan perintah klik kiri dan kanan, sedangkan scanner fungsinya sama seperti mesin fotokopi hanya saja berbeda hasilnya jika mesin fotokopi dapat dilihat di kertas, sedangkan scanner hanya dapat dilihat di layar monitor. Process device atau alat menjalan sistem, power supply, PSU, berfungsi untuk menyalurkan arus listrik ke seluruh perangkat keras komputer. Jika power supply komputer Anda rusak, maka komputer akan mati dan tidak bisa digunakan dan perlu diperbaiki. Motherboard. Fungsinya menghubungkan seluruh komponen penyusun sebuah komputer. Artinya Mobo di sini mengemban tugas untuk menghubungkan bahasa kode antar perangkat keras agar dapat disinergikan menjadi sebuah aktivitas kerja perangkat komputer. Prosesor fungsinya mengeksekusi perhitungan kompleks yang memungkinkan komputer untuk bisa digunakan menjalankan program-program komputer, menjelajah internet, memutar lagu, dan menjalankan sistem operasi. VGA card atau kartu grafis fungsinya adalah untuk mengubah atau menerjemahkan sinyal digital dari komputer ke monitor untuk menampilkan grafis atau menciptakan tampilan-tampilan pada layar monitor. Sekarang kita masuk pada output device atau alat output. 1. Monitor fungsinya menampilkan 2 data atau informasi dalam bentuk teks atau grafik. Printer, fungsinya untuk mencetak informasi yang dihasilkan oleh komputer pada media kertas. Storage device atau memori atau media penyimpanan data. Storage atau biasa juga disebut memori adalah suatu tempat penyimpanan atau penampung data dan program. Contohnya seperti hard disk, flash disk, kaset direktori atau CD. Sekarang kita masuk pada topik tentang software. Software atau perangkat lunak, piranti lunak, adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Software dapat dikelompokkan menjadi 2. 1. Bahasa program yang dipakai oleh para pembuat program atau programmer untuk membuat daftar instruksi, program, yang harus dilaksanakan oleh komputer. Contoh bahasa program adalah BASIC, COBOL, Fortran, Assembler, dan lain-lain. 2. Paket aplikasi yaitu program yang sudah siap digunakan untuk suatu aplikasi tertentu, misalnya, WordStar, Microsoft Office, Lotus 1, 2, 3, SPSS, dan lain-lain. 3. Sistem operasi atau operating system adalah suatu program yang berfungsi sebagai pengendali kerja komputer, misalnya DOS, Unix, Windows, Linux, dan lain-lain. Sekarang kita masuk pada topik tentang brainware. Menurut Tri Rahmadi dalam buku Pengantar Teknologi Informasi, 2020, brainware juga bisa diartikan sebagai manusia yang mengoperasikan, menggunakan, serta mengatur sistem dalam perangkat komputer. Ada banyak jenis brainware, karena tiap manusia punya fungsi atau tujuan tersendiri saat menggunakan komputer. Namun, secara garis besar, ada 3 fungsi brainware berdasarkan perannya. 1. Sistem analis yaitu orang yang merancang suatu sistem. 2. Programmer. Sebagai brainware berperan untuk membuat program yang dibutuhkan komputer. Peran lainnya ialah menjaga keamanan sistem komputer. 3. End user yaitu orang yang menggunakan komputer secara langsung baik sebagai operator atau pengguna. Demikian pembahasan kita kali ini tentang pengenalan hardware, software dan brainware. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pembahasan yang berbeda. Wassalam.